Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang menghantar kami, melindungi kami, melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Sertailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima Tuhan doa kami di dalam pengasihan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, hari Rabu 13 Juli 2022, diambil dari kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Perikop dari Markus pasal 2 ini adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, dibawa oleh beberapa orang yang mengasihi dia. Kalau kita membaca dalam ayat 3, dikatakan demikian sampai dengan ayat yang ke-7. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Nats ini adalah merupakan dalam renungan kita dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang sakit itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, dan membawa pengampunan dosa dengan pengorbanannya di kayu salib, yang memberikan tubuh dan darahnya untuk mensucikan orang yang percaya, untuk memperoleh keampunan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita mengetahui Yesus itu adalah tabib agung. Kalau kita membaca dan menyanyikan nyanyian buku ND nomor 452, dikatakan naro padauni buluni. Kalau kita membaca dalam ayat 1b, naro padauni buluni ima tuhata Yesus, didauni namar sahiti isar di ben Yesus. Melalui nyanyi itu disaksikan bahwa Yesus adalah tabib agung yang membawa kesembuhan. Datang Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah menyembuhkan orang di dalam sakit penyakitnya. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini membawa keselamatan dan keampunan dosa. Bagi kita orang yang percaya, bagi kita orang Kristen pengikut Yesus, bagaimanakah kita menyaksikan ini, menyatakan ini di dalam kehidupan kita?
Kita sebagai orang Kristen, tentu kesaksian kita sebagaimana kita Kristen Protestan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah wujud nyata pengasihan Allah, sebagaimana yang sering telah disuarakan. Karena kasih Allah kepada dunia ini dikaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan karya keselamatan Yesus di tengah-tengah dunia ini, ketika dia berkarya di dunia ini, dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang-orang berkekurangan, dia mengajar orang supaya mengenal Tuhan yang sebenarnya, mengenal kasih Allah di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman ini menguatkan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah kita menghadapi belum berakhirnya pandemi ini. Kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan datang meminta pertolongan kepadanya, karena dialah yang bisa memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan Tabib Agung yang dapat memberikan kesembuhan bagi kami di tengah-tengah sakit penyakit kami. Kami menyerahkan orang-orang yang lemah fisik, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumahnya masing-masing. Tuhanlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong para medis, menolong para obat yang diberikan untuk memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, seluruh keluh kesah kami, seluruh pergumulan kami. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas gereja-Mu, para majelisnya dan jemaatnya di berada, juga para pemimpin-pemimpin negara dan bangsanya, terutama kami Tuhan, bangsa Indonesia. Sertai kami senantiasa, sertai para pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Ubah hati orang-orang yang jahat supaya berkebaikan, melakukan kebaikan, dan membawa sukacita. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.